Halo, nama saya Ferenala Rebulan dengan NIM 2113404. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rancangan dari unit of work yang telah saya susun untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kurikulum internasional berbasis konteks atau bisa dikenal dengan IPC. Baik, dalam unit of work yang telah saya susun, saya menggabungkan dari beberapa 3 mata pelajaran dengan mengusung satu tema yakni uangku dan di breakdown lagi menjadi dua subtema yakni bank dan market. Adapun dari 3 mata pelajaran tersebut diperuntukkan untuk capaian pembelajaran yang disesuaikan pada kelas 4 atau dalam kurikulum merdeka capaian pembelajaran pada fase B. Yang pertama, mata pelajaran matematika, yakni peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan dengan benar. Lalu mata pelajaran IPAS, yakni peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan mengenai nilai mata uang dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat ataupun juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia, yakni peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, dan penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Dari tema tersebut, total dari pertemuan selama rancangan unit of work ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setiap pertemuan dengan menggunakan 2 jam pelajaran, di mana setiap 1 jam pelajaran berdurasi 35 menit. Baik, dalam unit of work, yang pertama dilakukan adalah tahapan entry point atau titik awal pembelajaran, di mana entry point ini menjadi salah satu jembatan antara guru untuk memperkenalkan tema yang akan dipelajari pada anak-anak. Biasanya dalam entry point dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan ataupun juga dengan aktivitas yang memang bisa membantu anak bisa lebih aktif dan juga memiliki gambaran terkait apa yang akan dipelajari. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang saya ambil adalah tentang uangku, maka entry point yang saya rancang adalah anak-anak melakukan simulasi kegiatan yang biasa dilakukan di bank. Jadi, ada yang menjadi teller, juga ada yang bertugas menjadi nasabah, entah itu dia menabung ataupun juga melakukan tukar uang. Dan aktivitas ini menjadi stimulus juga gambaran secara umum untuk memperkenalkan tentang pentingnya uang, pentingnya menabung, lalu juga mengelola uang, dan materi mengenai nilai mata uang. Seperti yang sudah saya paparkan mengenai entry point, di sini ada rancangan kegiatan dalam entry point, di mana kegiatan awal guru menyapa siswa, lalu juga peserta didik mulai mempersiapkan pembelajaran dan juga berdoa bersama. Juga guru memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa dengan menanyakan apakah ada yang pernah pergi ke bank ataupun juga mengantarkan orang tuanya ke bank untuk menabung. Dan dari situ mulai memasuki kegiatan inti di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang menjadi kelompok teller atau bertugas menjadi petugas bank, ada juga yang bertugas menjadi nasabah atau juga kelompok nasabah. Dan dalam kelompok tersebut pun peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk mencari data ataupun juga informasi mengenai tugas-tugas yang biasa mereka amati di bank, seperti teller tugasnya apa, lalu juga nasabah biasanya melakukan aktivitas apa, begitupun juga dengan hal-hal lain. Dan juga selama berdiskusi terkait dengan aktivitas yang dilakukan, setiap kelompok harus mampu membuat sebuah rancangan ataupun juga worksheet yang bisa mereka lakukan gitu. Seperti yang saya bisa jelaskan di sini ada contoh pengerjaan dari hasil karya di entry point, di mana sebagai kelompok nasabah mereka membuat kertas uang, lalu juga sebagai kelompok teller mereka membuat sebuah buku tabungan untuk melakukan pencatatan terkait nasabah yang akan melakukan tukar uang ataupun juga menarik uang ataupun juga menukarkan uang dengan menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang asing. Setelah dari tahapan entry point, tahapan yang kedua adalah knowledge harvest atau juga menggali pengetahuan siswa, di mana guru memberikan pertanyaan pemantik ataupun juga melakukan aktivitas lanjutan dari entry point.
Pada tema yang saya pilih ini, guru memberikan pertanyaan pemantik setelah aktivitas yang dilakukan. Nih, dengan menanyakan kegiatan apa yang sudah dilakukan dan juga transaksi apa yang terjadi antara teller dan nasabah. Lalu juga guru bisa menggali pengetahuan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan lain, seperti jika anak-anak mendapatkan uang dari orang tuanya, biasanya uangnya digunakan untuk apa? Apakah ditabung atau dihabiskan untuk membeli mainan ataupun juga kebutuhan? Ataupun juga dengan pertanyaan lain, jika orang tuamu memberikan uang yang cukup banyak, kamu akan memilih untuk membeli barang yang kamu inginkan ataupun juga membeli barang yang kamu butuhkan. Dan hal ini bisa menjadi sebuah pertanyaan juga pemantik dan juga jembatan untuk memasuki materi pembelajaran yang lebih ke kebutuhan dan mengenalkan kebutuhan ataupun juga keinginan, tetapi tetap digabungkan menjadi satu tema secara keseluruhan dan secara adil. Baik, pada pertemuan kedua ini atau Knowledge Harvest, saya memberikan rincian atau rancangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru, di mana pada kegiatan intinya adalah guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai topik diskusi dengan pertanyaan jika anak-anak atau peserta didik mendapatkan uang atau mempunyai uang, uang tersebut akan digunakan untuk apa? Apakah untuk membeli barang yang diinginkan atau membeli kebutuhan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang halus yang tidak langsung menjurus pada materi yang akan dipelajari. Lalu dari pertanyaan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi dan juga brainstorming peserta didik untuk menggali pengetahuan mereka terkait apa yang mereka pahami tentang kebutuhan maupun juga keinginan. Dan di kegiatan akhir ini peserta didik diberikan tugas evaluasi untuk mencapai ketercapaian dari pemahaman materi terkait kebutuhan dan keinginan. Selain itu, untuk membantu siswa dalam brainstorming, saya juga memberikan pertanyaan refleksi, tentunya ini untuk menjadi salah satu petunjuk peserta didik dalam mencari informasi. Seperti yang bisa dilihat bahwa dalam refleksi ini terdapat 5 pertanyaan mengenai materi yang dipelajari, seperti barang apa yang pernah dibeli, barang mahal apa yang pernah dibeli, dan barang apa yang menyesal. Dan juga pertanyaan selanjutnya adalah barang apa yang memang sangat berguna, dan juga jika tidak bisa membeli barang tersebut, apa yang akan kamu lakukan. Dari pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut bisa membantu siswa untuk mencari tahu dan juga mengeksplorasi pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran dengan diukur melalui soal evaluasi. Karena siswa juga melakukan refleksi dan evaluasi, maka tugas akhir dari pembelajaran di pertemuan kedua ataupun juga knowledge harvest ini, saya juga merancang tugas akhir di mana peserta didik dituntut untuk membuat mind map terkait keinginan dan juga kebutuhan, di mana mind map tersebut adalah list barang ataupun juga informasi yang mereka dapatkan terkait apa yang mereka pahami terkait keinginan maupun juga kebutuhan, dan juga melis barang mana yang tergolong dalam keinginan dan juga kebutuhan. Selain itu, di sini juga saya menyertakan rubrik penilaian IPC, di mana dalam rubrik ini berbeda dengan kurikulum yang biasanya, di mana kurikulum IPC menggunakan rubrik penilaian dari 3 hal yang dinilai, ataupun juga 3 tingkatan. Beginning adalah pemula, developing adalah pengembangan, lalu juga mastering dia sudah bisa lebih paham ataupun juga bisa dibilang lebih jago. Dimana beginning misal warna yang kurang sesuai dan berantakan, lalu dia melakukan, misal kalau misalkan anaknya bisa memberikan pengembangan warna yang sudah selaras tapi masih kurang sesuai, ataupun kalau sudah mastering atau sudah jago, dia mampu membuat mind map dengan warna yang sudah sesuai dan juga tidak membuat sakit mata atau warnanya bisa sangat-sangat membantu mind map ini menjadi lebih colorful. Lalu juga ada beberapa pernyataan-pernyataan dalam rubrik ini sebagai assessment dalam skill yang ataupun juga proses yang dinilai dari hasil mind map yang mereka kerjakan. Jika tadi berbicara tentang knowledge harvest, selanjutnya pada tahapan unit of work ini adalah big picture, atau juga tahapan di mana guru menjadi
pusat dalam pembelajaran, yakni guru menjelaskan materi ataupun juga memvalidasi terkait apa yang akan dilakukan ataupun juga proses pembelajaran, di mana pada unit of work ini guru menjelaskan materi tentang uang, apa itu uang, kegunaan uang, kegiatan yang berhubungan dengan uang, yakni menabung di bank ataupun juga transaksi yang biasa dilakukan dalam membeli barang. Intinya dalam the big picture ini, guru lebih menjelaskan tentang uang dan juga cara kerja dalam menggunakan uang, yang tentunya dikaitkan juga kalau kita breakdown lagi dengan mata pelajaran, dikaitkan juga dengan matematika dalam ribuan dan satuan menggunakan uang. Baik, di The Big Picture ini saya memberikan rincian kegiatan secara jelas, di mana kegiatan awal adalah guru mengecek kehadiran peserta didik, lalu peserta didik menyiapkan buku dan perangkat pembelajaran. Setelah itu peserta didik menyampaikan hasil pengerjaan tugas di pertemuan sebelumnya. Ini terkait mind map antara informasi yang mereka dapatkan mengenai kebutuhan dan juga keinginan. Lalu guru dan peserta didik lainnya mendengarkan dan menanggapi pemaparan pengerjaan dari teman-temannya. Peserta didik pun beserta guru menyimpulkan pengertian dan dari kebutuhan dan keinginan. Juga guru melemparkan pertanyaan kepada peserta didik. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan? Selain itu, pertanyaan selanjutnya adalah guru memberikan pertanyaan dengan apakah ada yang membawa uang ke sekolah atau siapa yang ke sekolah mendapatkan uang jajan. Tentu ini akan menjadi jembatan dalam guru menjelaskan terkait materi uang yang akan dipaparkan. Lalu kegiatan intinya, karena ini berpusat pada guru, di mana guru memberikan penjelasan terkait materi mengenai fungsi uang, kegiatan yang berkaitan dengan uang, kegunaan uang, juga macam-macam uang. Selain itu, peserta didik mencermati penjelasan dari guru dan juga guru memberikan pertanyaan sebagai tes kemampuan apakah murid-murid sudah paham seperti kegiatan apa saja yang berkaitan dengan uang, lalu mengapa uang menjadi salah satu alat tukar yang digunakan dalam kegiatan transaksi, lalu juga ada pertanyaan lainnya, semisal apakah uang dapat dipalsukan, lembaga apa yang mencetak uang, bagaimana cara melakukan transaksi yang aman untuk meminimalisir mendapatkan uang yang palsu, lalu juga ciri-ciri dari uang yang asli itu seperti apa. Dan pada kegiatan akhirnya, peserta didik memiliki kesempatan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai materi pada hari ini. Dan guru juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi, sehingga guru pun bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan dan bisa menjadi pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya juga guru memberikan kesempatan kepada peserta didik semisal ada yang bisa menjawab dan juga masih ada yang ingin ditanyakan. Lalu pada akhir dari kegiatan ini, guru memberikan soal evaluasi, tentunya ini untuk mengecek seberapa paham siswa terkait materi yang sudah dijelaskan. Di mana soal evaluasinya adalah yang pertama, membuat rangkuman tentang pelajaran hari ini dengan jelas, detail, dan menggunakan bahasa sendiri. Lalu evaluasi yang kedua di mana peserta didik mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang mata uang asing dan informasi tersebut dituliskan dalam bentuk mind map ataupun juga infografis dengan ketentuan di mana harus ada nama mata uang, asal negara, dan juga nilai tukar mata uang dengan rupiah. Dan untuk mind map tersebut terdapat rubrik penilaian, kurang lebih rubrik penilaian terkait mind map masih sama dengan penilaian di mind map sebelumnya. Dan juga di sini saya memberikan soal refleksi di mana hal apa yang kamu pelajari hari ini dan juga hambatan apa yang kamu hadapi ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Lalu pada tahapan selanjutnya adalah research and recording, yang biasanya dalam tahapan ini peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi terkait pengetahuan yang mereka sudah dapatkan dan juga aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam rancangan ini saya merancang menjadi 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama adalah peserta didik melakukan observasi dan juga wawancara kepada orang tua mengenai pengelolaan uang di rumah. Dan juga pada pertemuan selanjutnya adalah peserta didik diajak pergi ke kantin sekolah untuk melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap apa saja makanan yang dijual dan berapa harga makanan yang dijual.
Baik, pada pertemuan yang keempat, yakni research and recording, di mana pada inti pembelajaran ini adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pemaparan mengenai mind map yang telah dibuat di pertemuan minggu lalu, dan juga pada inti pembelajaran hari ini adalah peserta didik harus bisa membuat list budgeting atau juga anggaran mengenai pengeluaran dan pengeluaran mengenai pembelanjaan di kehidupan sehari-hari dengan budgeting 100.000. Setelah itu juga peserta didik akhirnya membuat sebuah penelitian kecil-kecilan dengan observasi dan juga wawancara terhadap orang tua mengenai pengeluaran dalam rumah tangga, misalnya apakah bapak ibu selama di rumah mengeluarkan uang seperti menanyakan tagihan listrik ataupun juga tagihan air, dan hal itu dilakukan oleh peserta didik untuk mengeksplorasi sejauh mana pengetahuan mereka akan kebutuhan dan keinginan. Dan di sini juga saya memaparkan dan menyediakan lembar kerja yang digunakan ketika di sekolah, dan juga soal refleksi juga dan juga worksheet terkait observasi dan juga wawancara yang dilakukan di rumah. Lalu pada pertemuan selanjutnya masih di level yang sama, yakni research and recording, di mana pada pertemuan ini peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk belajar di luar. Artinya, guru mengajak para peserta didik untuk melakukan observasi dan juga melakukan eksplorasi di kantin mengenai apa saja yang dibeli, apa saja yang dijual, dan juga barang-barang yang ada di kantin harganya berapa. Dan juga di sini saya sudah menyiapkan worksheet terkait yang nanti akan peserta didik lakukan ketika berada di kantin untuk melakukan observasi dan juga mengerjakan worksheet yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka lihat di kantin. Baik, pada akhir dari tema ini tentunya di IPC dikenal dengan exit point atau juga hasil akhir dari pembelajaran yang dilakukan, di mana pada tema ini peserta didik melakukan simulasi sedang berbelanja di pasar, ada yang menjadi sebagai penjual dan juga pembeli, dan juga melakukan transaksi dengan kegiatan negosiasi dan juga aktivitas yang biasa dilakukan dengan kondisi di lingkungan pasar. Dan tentunya hal ini akan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan juga menghitung jumlah belanjaan dan kembalian. Baik, di kegiatan exit point ini, guru mengawali dengan mengecek kehadiran seluruh peserta didik, lalu juga peserta didik menyiapkan alat tulis dan juga buku pembelajaran, dan guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai persepsi mengenai materi ataupun juga kegiatan yang akan dilakukan, seperti pertanyaan siapa yang suka menemani ibu berbelanja ke pasar swalayan, ataupun juga pertanyaan selanjutnya adalah apa yang biasa ibu kalian lakukan saat berbelanja. Tentunya melakukan transaksi jual beli barang, dan biasanya mungkin barang apa yang biasa dibeli di pasar, atau juga guru bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan inovatif yang memang berkaitan dengan simulasi kegiatan pasar. Misal untuk menjembatani sebagai kegiatan negosiasi, guru bisa memberikan pertanyaan seperti saat melakukan transaksi pembelian, apa yang biasa dilakukan penjual dan pembeli. Tentunya adalah mereka ada tawar-menawar ataupun juga negosiasi untuk mendapatkan harga yang sama-sama menguntungkan. Lalu pada kegiatan intinya adalah guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok, di mana ada yang bertugas sebagai pembeli dan juga ada yang bertugas sebagai kelompok. Dan guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi, di mana kelompok pembeli mendiskusikan terkait barang apa saja yang akan dibeli ketika di pasar, lalu membuat anggaran untuk pembelian setiap barang di pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan, yakni 100.000. Lalu kelompok penjual juga berdiskusi terkait barang apa yang akan dijual di pasar dan laku, lalu juga penjual membuat anggaran untuk modal dalam setiap item yang akan dijual, juga penjual membuat perhitungan berapa banyak laba ataupun juga keuntungan yang akan menjadi target penjualan. Setelah itu peserta didik mulai membuat lingkungan seolah-olah pasar menjadi kegiatan, dan juga mereka melakukan job desk-nya masing-masing, dan guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan simulasi role play kegiatan yang terjadi di pasar.
Dan kegiatan akhirnya adalah peserta didik melakukan presentasi kepada kelompok terkait apa sebagai kelompok pembeli apa yang mereka beli dan juga sebagai kelompok penjual apa yang mereka jual dan apa yang terjadi di sana. Mereka mempresentasikan experience mereka dalam melakukan role play ini. Tentu saja untuk mengecek ketercapaian siswa, saya memberikan soal evaluasi di mana setiap kelompok ataupun juga um, peserta yang melakukan role playing harus membuat skrip dialog yang mereka lakukan ketika melakukan kegiatan proses terjadinya tawar-menawar ataupun juga negosiasi. Di sini juga saya memaparkan ataupun juga memberikan terkait worksheet yang harus mereka lakukan sebagai kelompok penjual di mana ada nama barang, lalu perkiraan harga, dan juga capaian ataupun juga keuntungan yang diharapkan. Pun kelompok pembeli juga kurang lebih sama, tapi yang membedakan adalah perkiraan harga yang akan dibeli dan juga estimasi harga yang akan dibeli atau perkiraan harga per item dan estimasi yang akan dibeli sesuai dengan budget 100.000.